We don't want anyone else to get hurt. You gotta give me the shield. You don't wanna do this? Yeah, we do. We could have been a team. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada kesempatan hari ini sudah bergabung dengan kami nih, teman kongko BB69, yakni Mas Dian dari WV Corner. Halo Mas Dian, apa kabar? Alhamdulillah, sehat nih. Gimana Mas, kabar? Sehat-sehat selalu nih kita nih ya. Amin, amin. Nah, pada malam hari ini nih kita mau membahas satu film seri nih, kita bilang ya, mungkin bisa dibilang ini serial terbatas ya, yakni The Falcon Winter Soldier. Yang kemarin hari Jumat lalu ini baru aja selesai ya. Ya, betul. Udah 6 episode nih, udah rampung season pertama ini. Season pertama ya, atau mungkin semoga sih cuma di only season sih, jadi nggak usah diterusin lagi sih. Diterusinnya di movie-nya sih. Iya, betul. Nanti kita bahas itu. Nah, gimana nih Mas? Setelah menonton dari The Falcon and the Winter Soldier secara keseluruhan nih kan, waktu kemarin pas episode pertama kita sudah bincang-bincang sedikit ya. Nah, sekarang kan sudah. Iya, betul. Gimana nih Mas kesannya atau pengalaman? Jadi kalau ngomong Falcon and Winter Soldier ya, kayak sebelumnya kita pernah bahas, sebetulnya ini kan salah satu project MCU fase 4 yang saya bisa dibilang tidak terlalu menaruh ekspektasi besar gitu terhadap serial ini gitu. Bahkan dari deretan project MCU fase 4 itu, ini saya menaruh, ini ada di 2 terbawah lah sebagai project yang tidak terlalu saya nantikan gitu. Jadi saya cukup nothing tulus aja dengan kehadiran serial ini. Apapun hasilnya, saya akan tetap menonton, menikmati sajian hiburan ini tanpa berekspektasi apa-apa gitu. Dan pada akhirnya 6 pekan ini terasa cukup singkat ya, karena cuma dengan 6 episode ini. Tapi yang saya merasa saya cukup puas gitu, karena di sini ketika selesai merampungkan ke 6 episodenya, saya merasakan ritme ketegangan dari episode ke episode itu terasa cukup stabil gitu. Mungkin dibandingkan dengan WandaVision yang dimana kita dibawa kayak naik roller coaster ya. Di awal mungkin agak boring, terus tiba-tiba merasa seru, terus di drop lagi di episode berikutnya, terus menuju episode akhir naik lagi, episode akhir agak menurun, dan itu kita melihat satu hal yang berbeda di The Falcon and Winter Soldier ini, karena seperti showrunner-nya pernah bilang gitu sebelum series ini tayang, kalau ini lebih mirip seperti sebuah film durasi panjang tapi dibagi per episode-episode, dan itu yang saya rasakan gitu, seperti nonton film panjang tapi dibagi per episode-nya. Mungkin ini juga yang menyebabkan tensi dari series ini terasa stabil gitu, ritmenya itu cukup stabil dari episode ke episode, dan saya cukup puas dengan beberapa development karakter yang berhasil mencuri perhatian ya di series ini. Mungkin nanti kita bahas di segmen setelah ini. Kalau dari Masnya gimana? Ya, emang bener sih, saya juga mengalami apa yang Mas Dian alami, di bahwa waktu itu saya bilang bahwa film serial yang diangkat oleh Marvel ini sebenarnya itu saya cuma melihat itu WandaVision doang. Misalnya di awal itu saya cuma berekspektasi di WandaVision, dan misalnya kayak The Falcon ataupun Hawkeye ataupun Loki itu justru di bawah WandaVision ya. Dan ternyata ini pas saya nonton dari serial The Falcon and the Winter Soldier ini, memang ternyata itu malahan jadi di luar ekspektasi saya sih, jauh tinggi di luar ekspektasi saya. Seperti waktu itu kan saya berulang-ulang kali berpikir bahwa wah ini mah Disney ini menjadikan sapi perahan nih. Tapi ternyata kalau kita lihat nih di 2 seri nih, dalam arti WandaVision dan The Falcon ini, malah kita lihat ini kayaknya ada sesuatu yang direncanakan atau yang sudah misalnya yang akan dibangun nih oleh Marvel ataupun Disney untuk ke fase berikutnya nih. Ternyata ini bukan hanya sebagai sapi perahan aja nih, tapi ini kayak ada satu bisa bilang itu satu fondasi sebagai batu pijakan untuk nanti justru ini mungkin untuk ke movie berikutnya nih. Mungkin kan
bisa aja orang udah mulai males movie nih, jadi kita dikasih satu fondasi nih serial nih supaya bisa dikupas jauh lebih banyak. Karena kalau kita bayangin aja nih, misalkan kalau tiba-tiba WandaVision dikeluarkan filmnya, belum tentu antusias itu seperti yang tiap minggu serial ini istilahnya, atau The Falcon, si The Falcon ini kucuk-kucuk ini menjadi saya Captain America, New Captain America. Nah, kalau misalkan dikeluarin langsung filmnya seperti itu belum tentu orang seantusias dalam arti sekarang ini nih, apalagi kemarin setelah episode terakhir tuh ya. Nah, ini kalau menurut saya sih benar-benar di luar ekspektasi saya sih. Dan dan emang benar sih, dalam arti sekarang nih membuat saya semakin tanda kutip itu semakin yakin nih nanti untuk serial berikutnya kayak Loki, ataupun Hawkeye, ataupun Miss Marvel ya, itu saya kayaknya sih akan menjadi lebih percaya kepada Marvel, di mana mereka itu saya percaya mereka itu sudah mempersiapkan sesuatu nih dan nggak main-main ya Mas. Ya betul. Jadi mereka menempatkan beberapa project series ini juga nggak cuma sekedar kayak service fans gitu, karena karakter ini belum dapat spotlight, tapi juga ada satu ke project-project MCU lainnya, jadi nggak cuma sekedar hiburan sesaat doang gitu, dan juga untuk penembusan karakter-karakter lain belum dapat jatah running time yang lebih banyak gitu. Jadi salah satunya ya dari 2 series yang udah kita tonton ini, WandaVision yang jadi setup yang cukup bagus untuk film kedua Doctor Strange, dan juga untuk dari Falcon and Winter Soldier ini yang langsung kita mendapatkan kejutan cukup menghebohkan ya ketika selesai episode 6 ini. Paginya itu waktu sahur ya, kalau di Indonesia itu beritanya udah langsung heboh tuh, film Captain America keempat akan dibuat gitu. Itu cukup menggemparkan dan menggembirakan bagi fans Captain America. Iya betul. Dan arti kan tadi di awal-awal kan mungkin kan kalau tiba-tiba kucuk-kucuk nih muncul film WandaVision, ini muncul film The Falcon, itu kan kesannya kan ini mah cuman istilahnya ya udahlah, mungkin kasih aja lah nih, kasih The Falcon lah satu film, kasih WandaVision satu film. Iya. Siapa lah, Hawkeye lah, standalone film lah, kesian lah, masa sih nggak pernah main sih. Nah mungkin kan yang dibuat serial ini, kita semakin tahu nih bahwa memang si Marvel dan Disney ini tanda kutip ini serius sedang merencanakan fase berikutnya nih, entah itu isu-isunya mau yang Avenger lah, atau istilahnya mau isunya 4 lah, dan itu sepertinya ini nggak ini Marvelnya seperti tadi saya bilang ya. Nah, kalau tadi kan bicara mengenai film serial ini, otomatis kan kita tidak terlepas daripada beberapa karakter nih ya. Banyak karakter, banyak karakter yang yang bahkan di luar dugaan kita dimunculin tuh ya, kayak si Ayo ya kan. Nah itu kan di luar kita, di luar kejutan tuh. Nggak ada sama sekali di, mungkin kita atau nggak ada sama sekali di trailer tuh, saya nggak pernah lihat sih, dan saya ternyata itu cukup penting. Nah, atau ada beberapa karakter yang tadi itu apa yang tiba-tiba tuh yang di episode 5 muncul, yang si Val, itu ada dari penjara, draft dan lain-lain ya. Nah, sekarang ini kalau mengenai karakter, perkembangan dari para karakter yang ada, menurut Mas Dian gimana nih Mas? Ada yang menarik nggak? Kalau saya sih merasa sih ini bisa dibilang Falcon and Winter Soldier ini berhasil mendevelop banyak karakter ya dari series maksudnya dari project MCU sebelumnya gitu, dan juga karakter baru yang dihadirkan di sini. Ya selain 2 tokoh utama ya, Falcon and Winter Soldier, di sini Sam dan Bucky, yang pada akhirnya saya ngerasa sih ibarat kata mereka itu dulu masih jadi cacing, terus ini Falcon and Winter Soldier ini series ini kepompongnya gitu, terus keluar dari series ini jadi kupu-kupu gitu. Salah satunya kan perkembangan karakternya di situ, si Sam sendiri selain menjadi Captain America juga dia semakin mendapatkan kepercayaan dirinya gitu untuk benar-benar yakin memegang mantel, memegang titel sebagai penerus dari Steve Rogers gitu, sebagai Captain America yang nggak cuma sekedar dikasih perisai, tapi juga dia udah mendapatkan why-nya, alasannya kenapa gue harus jadi Captain America, itu diceritakan dengan baik di series ini. Terus juga dengan Bucky yang masih dihantui
trauma masa lalunya sebagai pembunuh berdarah dingin ya, dengan mantel nama Winter Soldier yang pengen dia lupakan lah gitu ibaratnya di sini. Jadi untuk develop karakter saya rasa udah cukup gitu untuk dua tokoh utama di sini, meskipun pada akhirnya saya merasa mereka agak sedikit kalah bersinar dengan dua tokoh lain nih. Yaitu yang pertama itu Baron Zemo. Baron Zemo itu bisa dibilang nggak terlalu kelihatan ya, meskipun perannya krusial. Maksudnya di film sebelumnya itu Captain America Civil War dia nggak terlalu kelihatan seperti apa karakternya, meskipun dia berhasil mengacaukan Avengers itu terpecah belah menjadi dua gitu. Tapi di sini benar-benar terlihat bagaimana karismatiknya sosok si Zemo ini gitu, dengan segala intrik-intrik psikologisnya yang, tapi sayangnya emang dia running time-nya agak kurang banyak sih di series ini gitu. Tapi meskipun sebentar, tapi dia berhasil meninggalkan kesan yang sangat membekas gitu di hati penonton, dan juga membuat kita teringat lagi akan masa jayanya Loki di MCU gitu. Seorang villain yang kita jatuh cinta terhadap karakter dia gitu. Terus juga satu lagi di One and Only, karakter favorit saya yang bisa dibilang menurut saya adalah bintangnya di series Falcon and Winter Soldier adalah John Walker yang diperankan Wyatt Russell. Ini benar-benar dia mencuri atensi banget, bisa dibilang steal the show. Kalau istilah saya itu benar-benar dia mencuri show ini dengan segala tingkah laku dia dari awal kemunculan tuh. Bagaimanapun juga 6 episode dari Falcon and Winter Soldier ini nyaris setiap episodenya yang jadi selalu pembicaraan fans selalu si John Walker ini. Dan itu tidak terlepas dari penulisan naskah untuk karakterisasi dia, dan juga performa brilian dari Wyatt Russell itu sendiri untuk menggambarkan sosok John Walker yang awalnya dari masih seorang militer biasa terpilih jadi Kapten Amerika dengan segala bebannya dan sifat dia yang temperamen, sampai akhirnya dia sempat melakukan kesalahan fatal ya dengan melakukan pembunuhan tuh ibaratnya dengan perisai itu terus sampai akhirnya dia direkrut oleh Madame Val itu sampai akhirnya jadi US agent. Bisa dibilang dia benar-benar mencuri spotlight banget gitu. Bahkan bisa dibilang udah kayak origins-nya John Walker juga nih, series The Falcon and Winter Soldier. Ya, untuk karakter sih itu. Sama satu lagi Sharon Carter juga berhasil cukup mengejutkan kita ya. Benar-benar di luar ekspektasi banget. Ketika kita tahu ada Sharon Carter di series ini, waktu jauh-jauh hari, kita nggak akan nyangka peran dia seperti itu. Jadi satu hal yang cukup sukses, mengejutkan, berhasil dilakukan di series ini untuk karakter Sharon Carter. Jadi yang saya cukup menyoroti 5 karakter ini mendapatkan develop yang cukup bagus dengan setup dan build up beserta narasi cerita yang mendukung mereka untuk naik level lah setelah lepas dari series ini. Itu sih. Oke. Ya, saya setuju sama Mas Dian ya. Kalau Baron Zemo kan otomatis kan sangat berkesan karena jogetannya itu ya. 1 jam nggak dibikin di YouTube-nya Marvel. Iya, itu kayak itu dia jogetnya itu barengan sama si Tobey Maguire tuh ya waktu itu. mirip memang. Nah, itu deleted scene itu Tobey Maguire-nya nggak masuk di situ tuh. Baron Zemo sejujurnya kan sebenarnya itu pas pertama kali dia muncul di Captain America ya, itu saya sih di Captain America bener ya, yang iya betul, Civil War. Bener di Captain America betul. Nah itu saya sih udah berkesan, malah udah istilahnya berpikir bahwa dia memang udah mempunyai motivasi yang benar, istilahnya seperti villain yang lainnya itu di Marvel itu memang dikasih background yang bagus nih untuk yang waktu dulunya nih. Nah sekarang ini di sini diperlihatkan sisi lainnya nih. Kalau dulu kan diperlihatkan cuman istilahnya dia pinter memanipulasi orang segala macam, kekejaman pun cuman ya istilahnya dilihatnya sedikit aja tuh ya, dalam arti di saat dia membunuh dokternya, tapi tidak diperlihatkan tuh. Tapi di sini justru diperlihatkan tanda kutip kebadasannya dia tuh ya, waktu dia memakai topeng dan dia ganas tuh, benar-benar bukan hanya orang kaya yang nggak bisa apa-apa nih istilahnya. Terus yang berikutnya tentunya disorotin tentang kekayaannya itu, ternyata itu dia yang nggak kalah sama Bruce Wayne kali ya. Kebaronannya super powernya ya kekayaannya gitu. Dan yang saya suka daripada si Zemo ini yang memorable itu bukan yang jogetannya sih. Nah yang memorable itu
justru di saat dia itu menginjak dari serum-serum super Oh itu. iya. Dan itu dalam arti kita nggak kepikiran, saya nggak kepikiran, saya pikir ini dia akan ambil, istilahnya disimpan untuk jadi senjatanya di apalah, istilahnya suatu saat bisa dipergunakan apa, ternyata dia tanpa pikir panjang itu dihancurkan begitu aja tuh. Itu kan benar-benar wah gila, ini orang nih benar-benar ya kalau dia punya prinsip gitu istilahnya. Prinsipnya kuat, betul. Prinsipnya kuat. Dia kan harusnya kalau kita sebagai orang biasa kan berpikir kenapa sih kita nggak ambil aja nih, nanti suatu saat lu mau jual kan lu kan bisa jual untuk apa segala macam, harusnya bisa sesuai dengan misinya dia menghilangkan seluruh manusia super soldier, dan dia konsisten dengan omongan dia itu. Padahal itu tuh udah di bawah kaki dia tuh, dan itu dihancurkan semua, dan tersisa satu sih. Membuat saya salut sih. Dan istilahnya tapi ya tadi itu ya pas ke belakangnya itu ya mungkin karena memang udah porsinya udah cukup, ya udah, nah cuman dikasih lihat sebentar tuh di episode terakhir itu di draftnya itu ya, dan nanti ya mungkin itu cukup teaser aja nih, ini di draft nih, nanti akan ada Thunderbolt atau apa, nanti itu kan urusan belakang, yang penting dia udah kasih lihat lagi di draft, lagi santai istilahnya. Nah terus mengenai The Falcon, emang sih film ini kan emang sengaja nih untuk dibuat istilahnya supaya kita para penonton ini nggak kaget bahwa ternyata tanda kutip ada The Black Captain America istilahnya, dan nggak serta-merta sepertinya kayak oh ini gara-gara si Steve ngasih perisai jadi habis itu langsung keluar suatu film wah The New Captain America, maksudnya nggak kucuk-kucuk gitu nih, seperti yang di episode kita bicarain tentang film serial ini. Ya memang sepertinya ini dibangun supaya memperlihatkan nih, karena di sini bagusnya sih si Sam ini kita bisa melihat ini dari karakternya dia ini adalah manusia biasa, bukan manusia super lah ya, dia ini adalah manusia biasa. Dan dia ini punya hati yang murni, hati yang baik, bahkan dia ingin menolong si Carly, bahkan dia ingin menolong si John Walker dengan cara-cara damai tanpa kekerasan ini. Istilah itu nilai-nilai betul. yang pengen ditunjukkan nih, dalam arti berbeda dengan John Walker. Nah, di sini Sam ini memang seolah-olah ini dibangun agar kita penonton merasakan hati kita ini, ya dia memang layak nih, dalam arti memang layak, dia tidak punya kekuatan apa-apa, tapi hatinya itu adalah kekuatan utamanya. Hati dan niatnya itu untuk membuat dunia atau negaranya itu menjadi lebih baik. Cuma ya tadi itu, yang di episode ke-6 agak saya kurang gimana gitu. Apalagi pas dia istilahnya ceramah di depan senator tuh ya, dia habis dia KO, istilahnya kita ngomong KO aja di sini ya. Itu dia ceramah panjang lebar, dan itu menurut saya sih terlalu panjang dan tidak pada tempatnya, itu sih kalau menurut saya sih. Kalau menurut Mas gimana, Mas? Oke. Saya bilang sih saya nggak terlalu gimana ya terhadap ceramah itu, soalnya ceramah no jutsu istilahnya tuh kemarin cukup populer tuh dibilang tuh. Jadi ada yang suka, ada yang enggak juga. Kalau saya netral lah untuk parts itu, karena bisa dibilang meskipun saya nggak terlalu merhatikan dengan detail kata-kata si Sam di situ, tapi di situ kan kayak semacam callback juga tuh, di mana dulu itu Sam itu di The Winter Soldier, kalau nggak salah Captain America yang kedua, yang dia sempat nanyain Steve, lu itu pidato oke nyiapin teks apa gimana, sampai akhirnya dia ada di posisi itu cukup menarik juga tuh di situ. Dan apa yang dia ucapkan itu, apa yang dia katakan itu berhasil mempengaruhi cukup banyak orang gitu, dengan ekspresi-ekspresi orang-orang yang mendengarkan di situ. Kayak kita bisa melihat di situ kan si Bucky, terus juga si John Walker juga melihat di situ kayaknya cukup tergugah gitu dengan apa yang dia ucapkan gitu. Jadi Sam ini di sini bisa diperlihatkan sudah semakin matang gitu untuk bisa menjadi seorang leader gitu. Karena sebelumnya kan kita tahu dia hanya sebagai tangan kanannya Steve Rogers gitu. Bahkan dia dengan yakin gitu mengatakan kalau ibarat kata ini ya, gue kulit hitam tapi gue layak gitu menjadi seorang Captain America gitu. Gue nggak punya rambut pirang, mata biru, dan juga kulit yang putih gitu.
yang bahkan saat itu langsung disorot ke Isaiah Bradley, dan itu cukup menyentuh juga sih di situ. Dan ya sama satu lagi juga langsung nyorot ke kakaknya kan itu, dan itu kan kayak berhasil menebus segala keraguan dia, kegundahan hati dia selama kita lihat dari awal episode sampai akhirnya menuju ending. Ya sebetulnya cukup epic sih, cuma emang sekali lagi entah kenapa episode ke-6 ini agak sedikit berantakan, maybe karena plotnya yang terburu-buru. Mungkin banyak adegan yang dihapus juga, kita nggak tahu ya, tapi kayaknya sih itu salah satunya karena ini dibuatnya cukup padat gitu, 6 episode doang, dan kita jadi terlalu cepat untuk langsung masuk ke sana gitu. Padahal di awal episode 6 itu baru kita baru melihat gitu Sam dengan kostum barunya gitu. Jadi terlalu singkat, terlalu cepat untuk Sam itu udah di posisi sana. Tapi overall saya cukup suka aja sih, dengan nggak terlalu, maksudnya nggak menaruh ekspektasi besar terhadap hal itu. Jadi saya cukup netral, tapi overall saya suka lah untuk parts di mana saya menunjukkan wibawanya sebagai seorang Kapten Amerika. Iya. Nah, dalam Witatonya si Sam aja bercandain sama si Bucky ya. Oh, gue nggak denger apa-apa. Nah, dari karakter Bucky sih menurut ya, untuk sekarang kita balik ke karakter Bucky nih. Si Bucky sih kalau di sini kan mungkin lebih ke penebusan ya, tapi di mana dia ini agar dia itu bisa dengan damai lah, dalam arti atas dosa-dosanya masa lalunya ya. Dan di sini menurut saya sih ya memang si Bucky ini nggak terlalu menonjol ya. Memang seolah-olah ini tidak menonjol sih. Memang kalau saya lihat walaupun judulnya The Falcon and the Winter Soldier, yang lebih menonjol justru The Falcon-nya nih, dalam arti untuk yang dari kedua judul ini nih. Tapi walaupun si Bucky ini diperlihatkan sisi manusianya, dalam arti terus sisi dibukakan, oh ternyata ini dia selama dia jadi Winter Soldier, dia ini apa yang dilakukan nih, bukannya dia lupa ingatan. Jadi pas dia udah tanda kutip disembuhin oleh si Ayo, dia ini masih ingat masa lalunya di kala dia ngebunuh, dan itu detik per detiknya itu dia ingat tuh kejadiannya, dan itu istilahnya selama ini kan kita nggak berpikir seperti itu. Dengan adanya seperti itu, malah jadi simpati. Oh iya, bener juga sih, gimana nggak emosi jadi labil nih, gimana dia istilahnya tidak bertanya-tanya nih, maksudnya apakah dia layak, apakah gimana dia harus bertemu dengan keluarga orang yang dia bunuh sejak si Tony Stark kan, terus habis itu kan dia kan harus bertemu dengan yang mantan temennya itu. Nah seperti itu sih. Nah kalau si Bucky sih walaupun badass, tapi ya tadi itu memang di serial ini Bucky ini untuk karakter ini bagi saya sih ya nggak terlalu ada yang menonjol ya. Nah tadi itu sama seperti Mas Dian bilang nih, justru kalau saya ini yang paling menonjol itu dua, yaitu pertama adalah John Walker, yang kedua ini yang paling berkesan nih ya adalah si Isaiah Bradley. Si Isaiah Bradley kan otomatis saya juga sih berhubungan dengan status daripada Black Captain America nih. Dan ini status daripada maksudnya istilahnya ya politik istilahnya, perbedaan warna kulit segala macam. Nah ini tampilannya walaupun cuma sebentar aja, tapi bahkan tampilan daripada sang aktornya itu menurut saya sih benar-benar wow banget lah, bisa mencuri perhatian tuh. Gestur tubuh, tatapan matanya, mimik wajahnya saat dia bercerita, seolah-olah itu apa yang dia ceritakan itu seolah-olah itu dari hatinya itu terucap tuh. Ya mungkin nggak tahu apakah sang aktor itu dari masa lalu itu mengalami ada hal-hal tertentu ya, tapi kita bisa lihat dari gestur tubuh dia berakting itu benar-benar seolah-olah ini orang yang menceritakan tentang pengalaman hidupnya beneran nih, dalam arti. Nah ini bagi saya ini si yang pemain Isaiah Bradley ini benar-benar hebat sih nih. Nah berikutnya adalah si John Walker. Menurut saya justru pamor daripada The Falcon ya, maksudnya di serial ini nih kalah sama John Walker menurut saya nih. Betul. Tapi justru ini apakah, maksudnya saya pikir ini bukan mengenai New Captain America nih, tapi ini mengenai US agent nih, malahan nih menurut saya nih. Kalau menurut saya ya. Karena dalam arti si John Walker ini karakternya benar-benar menarik sih menurut saya sih.
bahkan benar-benar membuat saya banyak berpikir. Kayak misalkan dia ini adalah seorang yang berusaha untuk membuat negaranya jauh lebih baik kan ya, melindungi negaranya, melindunginya. Habis itu dia itu manusia biasa awalnya loh. Dia ini hanya manusia biasa. Gitu. Habis itu dia diserahkan tamengnya, dipilih. Kita nggak tahu kenapa dia dapat dipilih, apakah ada rencana-rencana tertentu, tapi ini nggak dibahas di serial ini. Kita anggap ini dia dipilih karena dia adalah the best lah ya, karena dia kan mendapat 3 medali segala, dan dia itu bahkan katanya itu melompat pada granat 3 kali dia ngomong ya. Itu ya. Nah, di saat dia menerima hal itu berarti kan dia kan harus istilahnya harus memikul beban di mana orang-orang melihat dia itu sebagai Captain America, dan dia berusaha sebaik mungkin. Bayangin nih, si Steve ini ada serum super, dia nggak ada serum super nih, di mana dia bisa nyaingi si Steve nih, dalam arti kan, udah nggak mungkin secara pikiran nih. Terus belum lagi kan kelompoknya Carly. Nah, terus lagi si Carly itu ternyata itu di satu episode itu dia itu melakukan sesuatu terhadap partnernya si Walker, si Lemar ya. Nah, akhirnya ini kan jadi lepas kendali. Kalau saya pribadi, saya membela Walker atas perlakuan dia seperti itu tuh. Nah, menarik nih. Karena apa? Saya sempat saya sempat ngepost waktu kejadian di Civil War, gimana apabila si Tony tiba-tiba ngebunuh Bucky? Apakah si Steve lepas kendali apa enggak? Soalnya waktu itu kan Steve juga hampir lepas kendali kan, sampai ngancurin tengahnya tengahnya si Iron Man. Matiin itunya. Powernya itu kan. Nah, sekarang bayangin nih, kalau satu saat ini pas waktu itu kita what if-nya nih, si Iron Man berhasil ngebunuh secara sengaja si Bucky. Kira-kira apakah Steve akan marah apa enggak nih? Nah, kalau menurut Mas Dian gimana? Saya setuju banget. Sebenarnya saya juga berpikiran hal yang sama sih waktu itu. Karena kejadiannya mirip ya, di mana sahabat sejatinya Walker di sini si Lemar itu, ini kan posisinya sama seperti Steve Rogers dengan Bucky. Bahkan ikatan emosionalnya udah banget di antara mereka gitu. Jadi cukup 11-12 kejadiannya, di mana kalau kita ngomong Steve Rogers dulu, bahkan dia menyimpan rahasia itu cukup lama ya tentang si Bucky itu yang membunuh kedua orang tua Tony Stark gitu. Jadi kita bisa melihat di sini Lemar ini adalah sahabat sejatinya dari Walker gitu, yang bisa menjadi penenangnya dia. Karena basically Walker itu sendiri kan orangnya temperamen banget dan terlalu terburu-buru mengambil keputusan gitu. Jadi ketika sahabatnya ini terbunuh dan dia melihat secara langsung gitu, pertarungan yang menyebabkan si Lemar ini terbunuh, wajar untuk dia tersulut emosinya gitu, yang bahkan di mana dia itu sedang psikologisnya sedang kacau ya di saat itu, di hari itu yang dia sudah salah mengambil keputusan tuh, yang awal dia mergokin si Carly Morgan tuh, terus juga dia dipermalukan sama si Dora Milaje, sampai akhirnya dia berpikir untuk nyuntik serum super soldier. Itu di hari itu dia benar-benar lagi kacau banget, terus juga dengan tekanan di mana dia harus menjadi Kapten Amerika yang benar-benar bisa di-respect banyak orang gitu. Jadi tekanan psikologisnya benar-benar banyak, dan puncaknya itu ibarat kata hit terakhirnya yang benar-benar istilahnya tuh kalau anak sekarang tuh kena mental, ibaratnya mental breakdown-nya dia tuh di situ. Jadi wajar untuk dia melampiaskan emosinya di situ gitu. Jadi serba salah juga sih, meskipun tidak harusnya seorang yang sudah memegang titel Kapten Amerika tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Tapi pada akhirnya kita berkaca lagi, kalau sebagai penonton biasa, bukan sebagai warga yang ada di MCU ya, penonton biasa, kita ingat kejadian waktu pas Civil War itu Steve Rogers hampir melakukan hal yang sama gitu kan. Tapi pada akhirnya ya sudahlah gitu. Ini jadi bagian dari perjalanan hidupnya John Walker untuk naik level ke tingkat yang lebih baik lagi gitu. Karena setelah itu kan dia bisa dibilang
ini ya apa namanya makin berkecamuk sampai akhirnya di episode terakhir dia mendapatkan penebusan itu gitu dari apa yang dia lakukan di episode keempat ya kalau nggak salah yang dia ngebunuh itu. Di episode terakhir dia udah mendapatkan penebusan itu. Iya soalnya bener-bener sih nanti ya tadi itu ini malah saya salah ya salahnya si Ayo juga lah lagian ngapain sih jadi kan kayak gitu nih salahnya di Wakanda nih gimana sih nih terus ini salahnya ya, ini gimana sih ya udahlah enggak bercanda itu tapi emang bener sih karena kan dia kan ya tadi itu dengan manusia biasa aja dia kalah tuh tapi sebenarnya sih John Walker sih nggak usah malu berarti si Sam sama si Bucky ya lu siapa ya kita Betul. si Sam sama si Bucky anjir aja kalah lu gitu lu mau nggak ya udahlah nggak usah mikir banyak-banyak. Nah apalagi ya tadi itu benar sih itu karena si Linmar kan ya istilahnya kan itu kan sehidup semati lah ya dalam arti ya segala macam kita lihat di mana waktu dia datangin ke keluarganya itu kita udah lihat tuh bahwa apa ini benar-benar deket nih dalam arti. Nah, terus ya mungkin kesalahan yang terfatal adalah tadi itu musuhnya itu sudah dalam keadaan menyerah. Nah, arti ini kalau menurut saya sih nggak nyalain dia itu istilahnya tanda kutip nih dia itu melukai orang yang bukan membunuh si Lemar karena dia anggap itu Flag Smasher seluruh anggota Flag Smasher itu adalah yang membunuh partnernya menurut saya sih. Tapi kesalahan fatalnya adalah keadaan di mana musuhnya itu udah menyerah. Nah, itu kan dieksekusi akhirnya kan anggapannya kan. Beda sama Captain America itu dia berperang dan dia itu nggak pernah mengeksekusi orang yang sudah menyerah dalam arti sih. Mungkin itu kali kalau yang saya tangkap ya. Nah, ngomongin John Walker itu malah tidak lepas dari ngomongin si Carly. Nah, ini sosok ini nih sebelum saya kalau menurut Mas gimana Mas kalau sosok Carly? Carly Morganto. Jadi sebetulnya mereka ini ya secara keseluruhan aja ya Carly dan kawan-kawannya ini di kelompok Flag Smasher ini tidak bersalah ya. Sebetulnya niat mereka baik, memang cara mereka yang salah gitu. Karena mereka juga nggak akan nyangka akan peristiwa The Blip itu ya. The Blip itu yang menyebabkan dunia kacau balau gitu. Tiba-tiba orangnya 5 tahun nggak ada, tahu-tahu jebret ada lagi dan tidak pada tempatnya orang-orang ini dan dunia semakin kacau karena banyak orang yang tadinya udah hidup sulit. Dengan adanya orang-orang ini, pemerintah justru lebih fokus pada orang-orang yang baru kembali lagi gitu. Jadi sebetulnya motif mereka itu cukup jelas gitu. Carly Morganto ini ya sebagai pemimpin dari Flag Smasher. Cuma memang cara yang ia lakukan itu bisa dibilang salah gitu. Sampai terlalu anarkis ya. Sampai akhirnya dicap teroris oleh pemerintah gitu. Sebelum akhirnya Sam itu bisa menenangkan semua keadaan ini ya di ending dari series ini. Jadi kalau untuk karakternya sendiri bisa dibilang cukup unik ya karena ini kan karakter yang swap gender. Kalau Carl Morganto itu kan yang di komik tuh kan laki-laki dan memang lebih badass, tapi di sini kan karena dia perempuan dibuatnya ya dengan sifat yang sebetulnya di balik topengnya itu dia sosok yang rapuh juga gitu. Sosok yang bahkan bisa diajak berkompromi sebenarnya. Waktu pas si Sam itu ngajak negosiasi si Carly sebelum akhirnya si John Walker tahu-tahu datang, di situ udah kacau lagi gitu. Jadi sebetulnya dia orang yang baik gitu, digambarkan dan dinarasikan di ceritanya di sini dan si aktris pemerannya juga bisa menggambarkan si karakter Carly Morganto ini dengan cukup epic sih. Jadi untuk Carly Morganto salah satu karakter yang cukup bisa membawa pengaruh signifikan lah di series ini, meskipun kalau dicap sebagai villain utama nggak bisa dibilang sebagai villain juga sih. Jadi menurut saya itulah kalau untuk Carly Morganto. Nah, saya setuju sih nih di awal-awal saya setuju bahwa motivasinya ini kita udah tahu lah, dalam arti kita udah setuju nih semua orang ini penonton ini pasti udah setuju bahwa motif daripada Flag Smasher ini adalah baik. Itu kita udah setuju tuh. Yeah. Namun caranya adalah salah. Akan tetapi kalau bagi saya ini adalah Carly dan teman-temannya ini kurang diberikan porsi supaya kita simpati nih kepada mereka.
Nanti oke. hanya berdasarkan ucapan, cerita, terus hanya sekedar dilihatin penampungan, itu bagi saya itu kurang membuat saya itu sepertinya itu bersimpati nih kepada sosok ini, sehingga pas udah jadi kekacauan itu, jujur saya malah menjadi membenci dari si Carly-nya ini nih. Jadi saya benar-benar, kalau orang-orang kan dari awal tuh benci sama Walker tuh, saya nggak benci sama Walker loh. Saya malah simpati sama Walker. Namun dengan si Carly, saya justru membenci si Carly nih, sosoknya nih dalam arti ini. Karena dalam arti dia tidak dibuat simpatik nih, dalam arti simpatik dalam arti misalkan kalau dia dibuat mungkin diperlihatkan kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan akibat orang-orang muncul, habis itu orang-orang yang sebenarnya itu dia punya rumah harus diusir lagi, atau yang tadinya itu dapat dana pemerintah, bantuan pemerintah, ternyata muncul orang-orang yang dari Blip itu, terus habis itu akhirnya dananya kepotong, nggak ada bantuan lagi sama sekali kan ya katanya kan. Nah misalkan kalau itu dikasih aja montage atau apa, itu mungkin kita atau saya pribadi mungkin akan menjadi lebih simpati kali ya, dalam arti menjadi simpati terhadap si Carly-nya ini. Tapi kalau karena di dalam 6 episode ini seperti itu cuman hanya kata-kata aja atau sedikit aja, jadi malah saya pikir ini menyebalkan juga nih orang nih. Itu mungkin kalau bagi saya sih. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai keseluruhan episode nih. Apakah memuaskan atau gimana, Mas? Kalau overall, seperti saya bilang di sini emang betul seperti apa kata showrunner-nya ya, bahwa ini seperti film berdurasi panjang yang dibagi per parts gitu. Jadi dengan saya seperti sudah singgung di awal pun, di mana tensi ketegangan dan ritme yang dibawa itu cukup stabil gitu dari episode ke episode. Mungkin minus di episode terakhir aja yang saya pribadi agak kurang puas juga sebetulnya, tapi ya sudahlah gitu, karena dari awal pun saya tidak menaruh ekspektasi apa-apa terhadap series ini gitu. Jadi di banyak orang mungkin orang kecewa berat gitu dengan episode terakhir, tapi saya tergolong yang biasa aja gitu. Jadi untuk keseluruhan episodenya saya cukup puas sih, karena bisa dibilang kita nggak terlalu dibawa untuk seperti WandaVision ya, naik roller coaster banget gitu. Kita ngarep, nanti pekan depan nanti bakal gimana dengan segala teori liar gitu. Tapi kita di sini lebih kalem gitu untuk menghadapi episode ke episode, dan tetap ada rasa curious-nya gitu. Nanti pekan depan apa ya yang terjadi, tapi kita tetap dalam ranah yang wajar gitu, tidak terlalu overthinking akan menghadirkan kejutan-kejutan yang di luar batas yang mungkin terjadi gitu. Jadi overall saya cukup suka dari penyajian episode ke episode dari Falcon Winter Soldier ini ya. Mungkin agak kurang di episode terakhir aja karena plotnya terlalu terburu-buru ya, dan mungkin seperti tadi saya singgung juga, mungkin kayaknya sih emang banyak scene yang di-cut, tapi ya sudahlah. Overall saya puas ya. Nah, apa yang Mas nggak dapet di episode terakhir? Apa yang Mas tidak dapat? Kan Mas bilang kan, ini sebenarnya ini saya berharap nih episode terakhir nih harusnya ada, misalkan ada adegan ini, tapi apa nih yang Mas nggak dapatkan? Mungkin sebetulnya hampir semua adegannya itu ada gitu. Kayak misalnya cakapan antara Sharon dengan Carly itu kan sebetulnya satu hal yang cukup krusial ya. Tapi masing-masing scene-scene ini terlalu singkat, cepet aja kejadiannya. Bread. Kayak awal aja kita langsung diperlihatin di mana langsung beraksi aja tuh. Bucky sendiri, Sam sendiri gitu. Dan langsung ada pertarungan Sam sama Batroc itu kayaknya kayak dipaksain aja harus ketemu nih. Ini harus ada callback di episode pertama nih, harus ketemu, dan itu terlalu singkat dan saya kayak udah gitu, tahu-tahu udah pergi aja gitu. Jadi terlalu banyak yang mau dimasukin. Mungkin emang harus semuanya dimasukin ya, cuma karena durasinya yang singkat itu jadi yang saya sayangkan tuh yang momen dimana Carly Morgan tuh Sharon dan juga si Sam itu kan, si Carly sama si Sam itu sempat ada fighting ya, dimana si Sam-nya itu nggak mau menyerang si Carly, terus juga itu kan sebenarnya ada percakapan yang cukup krusial sebelum akhirnya si Carly menemukan si Sharon gitu. Jadi agak terlalu terburu-buru di sana karena ya itu tadi durasinya terbatas. Mungkin semuanya
yang dibutuhin itu ada, tapi durasi terlalu singkat. Yang bahkan termasuk si John Walker itu sendiri terlalu cepat perubahannya gitu. Sebelum akhirnya dia tersadar itu. Padahal harusnya ketika dia muncul tuh kayaknya harusnya epic banget tuh. Dia pengen balas dendam dengan segala apa namanya? Waktu di episode sebelumnya kan udah dibangun dengan epic tuh, dia bikin perisai sendiri, wow kayaknya bakal keren. Tapi singkat banget pada akhirnya. Itu sih karena sebenarnya udah pada tempatnya semua, tapi masing-masing itu terlalu cepat, terlalu singkat. Ya, kalau dari saya sih itu. Saya setuju sih, dalam arti dari episode 1 sampai 5 kan udah dibangun dengan baik nih ya. Terus sedangkan di episode ke-6-nya ini, ya benar sih, seolah-olah sih sebenarnya itu sepertinya itu harusnya itu 90 menit kali ya. Nah, mending gitu sih kayaknya. Harusnya itu dipanjangin, dalam arti ini episode pamungkas nih 90 menit lah, bonus lah istilahnya kan. Kalau WandaVision kan 30 menit kita merasa kurang, kita harusnya 1 jam. Ternyata di Winter Soldier 1 jam juga nggak cukup ya. Iya, nggak cukup juga. Nanti di Loki kita mintain 1,5 jam, nggak tahu nggak cukup juga. Kayaknya sih gitu. Seperti yang Mas bilang ini, emang benar sih di episode ke-6 ini seolah-olah ini ingin banyak disampaikan karena ini banyak tokoh nih, berarti banyak tokoh yang harus diselesaikan di satu episode nih. Dan nanti kayak dari Sam harus membuktikan dirinya layak sebagai Captain America. Terus habis itu si Bucky pada akhirnya itu harus menemukan penebusan. Terus habis itu si John Walker. Terus habis itu si Carly, habis itu si Sharon ya, misalnya Agent 13. Nah itu kan itu kan terlalu banyak nih, dan itu memang membuat istilahnya adegannya itu nggak maksimal, kayak Sam versus Batroc itu kan istilahnya benar-benar oh gitu aja udah cuman bak-buk berbeda sama istilahnya ya. Episode pertama betul. Gitu, kalau ini kan bak-buk ya kayaknya kayak ngebunuh kayak villain biasa aja. Terus atau kayak si Bucky juga tuh kayak si Bucky sih agak konyol sih, itu yang pas dia ngancurin mau nyelamatin orang tuh, kenapa kalau istilahnya kalau alatnya itu nggak bisa dihancurin, dibolongin aja tuh pintunya dari samping ya. Dari sampingnya aja dibolongin aja, dalam arti ngapain sih lu pukul iya kan, kalau arti tangannya kuat, kenapa dia nggak masuk dari ngancurin itunya, habis ya udahlah itu udah lagi lucu-lucuan aja sih. Nah terus ya kayak yang paling agak-agak saya kurang puas itu adalah si Walker lawan Carly. Harusnya itu saya pikirnya saya berpikirnya apakah Walker lawan Carly, Carly-nya udah terdesak, si Sam nengahi, Sam lawan Walker dulu istilahnya. Si Carly kabur, itu mungkin tuh seperti itu tadinya saya pikir gitu. Tapi terlalu panjang nanti durasinya. Terlalu panjang. Ini aja si Carly lawan Walker aja saya kurang puas. Ini si Carly ini kayak kurang di. Iya. Berarti terus tadi itu yang jadi tanda kutip ini ganjalan di hati saya adalah sama seperti Mas bilang, itu adalah perubahan karakter si Walker dari orang yang orang yang pahit hidupnya nih, yang marah, yang pahit istilahnya, yang dia ngelihat temannya dibunuh, dia disalahin, dia benar-benar dijatuhin benar-benar oleh Senat, tiba-tiba itu kok bisa berubah 180 derajat, walaupun mungkin orang bilang dengan cepatnya terlalu cepat, walaupun orang bilang lah itu kan berarti si Walker itu adalah orang yang baik hatinya, jadi mungkin dia kilaf. Tapi menurut saya itu terlalu cepat dia ngelihat si Carly, dia ngelihat oh ini mau jatuh, habis itu kok tiba-tiba dia jadi simpati, itu kayaknya agak-agak gimana gitu. Padahal waktu itu kan dia kan sama Senat kan bahkan dia sampai keluar dari Senat hearing ya. Berarti itu kan berarti kan benci banget benci. Seperti itu. Terus habis itu ya itu sih ya ganjalannya itu memang sepertinya itu harusnya 90 menit sih menurut saya nih. Banyak yang dipotong nih, yang seperti yang kayak Mas bilang itu mungkin banyak yang dipotong supaya cepat dihadapin sih. Seperti itu. Belum lagi misalnya The Power Broker, berarti untuk menampilkan sosok The Power Broker itu bagi saya terlalu cepat dan tidak
istilahnya tidak majestic, istilahnya tidak grande, tidak gimana gitu ya menurut saya. Iya, betul. Berarti Iya. itu cuma ngomongan sekilas blek udah gitu. Berarti. Betul. Itu agak disayangkan sih, padahal kan itu kan justru kan momen yang ditunggu-tunggu oleh salah satu momen nih. Siapakah the power broker, bukan power bank ya. Power broker itu harusnya kan satu pengungkapan yang grande gitu. Seperti itu sih. Dan itu momen kunci itu ya. Kunci betul. Momen kunci itu. Dan walaupun akhirnya ya itu saya sih salah tuh, saya sempat menduga nggak mungkin dia. Ternyata salah sih saya sih. Nah, sampai sebelum episode 6 berarti Mas sempat menyangka kayaknya bukan Sharon ya, gitu. Bukan. Saya menyangka si Sharon itu double agent. Saya menyangka si Sharon menyangka si Sharon itu bekerja pada power broker, tapi dia bekerja sebagai double agent. Saya masih menyangka seperti itu sih. Tapi masih mungkin juga sih, karena kalau di mid credit scene itu kan dia menelpon seseorang, kita nggak tahu siapa yang ditelepon. Bisa aja yang ditelepon itu adalah the real power broker. Masih mungkin nggak tuh? Tapi si Carly kan kenalin dia sebagai power broker. Kuncinya kan di Carly. Oh iya, betul. Kan dia bilang kenapa kamu mengkhianati saya segala macam. Nah itu ya udah kita terima aja deh. Paling yang kita masih bisa ini ya itu apa si Sharon itu bukan Sharon yang sebenarnya. Sharon dari ada sosok yang menyamar berbagai Sharon, istilahnya kan yang teori-teorinya Mas ya, benar ya? Tapi kurang setuju sih saya soal itu. Soal kan ada teori yang cukup berkembang ya, kayak kemarin saya ngomong tuh. Ini apa, Skrull versi jahat gitu, karena nanti bakal ada Project Secret Invasion, jadi mungkin Skrull bakal mengambil salah satu peran gitu. Jadi salah satu teori yang cukup berkembang saat ini Sharon itu adalah Skrull. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak setuju dan nggak suka yang realistis dulu. Dia kan di episode ke-6 itu kan ada nyamar tuh jadi cowok ya kalau nggak salah kan, yang pakai teknologi yang kayak si Black Widow di Winter Soldier. Kalau dia emang Skrull ngapain pakai teknologi itu? Langsung aja dia berubah sendiri. Ya kan, itu satu. Terus yang kedua itu Skrull ini kan baru di reveal di MCU itu tahun 2019 di film Captain Marvel. Meskipun Captain Marvel itu latarnya tahun 90-an, selama dari film pertama Iron Man sampai Avengers Infinity War, kita nggak pernah mikir macam-macam, oh dia Skrull nih, kan nggak ada hal seperti itu. Tapi giliran udah selepas ada Skrull itu, kita dikit-dikit ada karakter yang mencurigakan, wah Skrull nih. Nah itu kan jadinya nggak agak jadi satu hal yang ngeganjel gitu untuk proyek-proyek MCU ke depan. Kalau misalnya Sharon ini Skrull gitu, dan yang jelas kan Sharon ini sendiri juga kalau ditempatkan kenapa dia bisa begitu, ada alasannya, ada reason yang clear lah gitu. Kenapa dia bisa begitu? Atas dasar kekecewaan dia akan pemerintah dan juga pihak Avengers yang seperti tidak memedulikan dia ketika dia terkena kasus itu ya, yang di Civil War itu dia akhirnya buron ke Madripoor. Jadi ada motivasinya juga kenapa dia bisa seperti itu. Soalnya mungkin penonton juga ngelihat waktu itu kan si Nick Fury aja bisa bukan Nick Fury yang sebenarnya kan, berarti ternyata Nick Fury-nya lagi nah itu lagi santai kan. Nah, ada 3 sih, berarti si Sharon ini memang udah jadi istilahnya karena sakit hati, dia istilahnya berubah untuk melawan pemerintah nih, menjual segala macam ya. Yang kedua itu tadi itu si Skrull. Yang ketiga sih ini sih yang paling besar nih Mas, menurut saya nih ya. Ini si Mephisto. Oh, tapi kalau menurut saya sih Mephisto itu nggak akan karakter, ya. Maksudnya karakter goib gitu nggak akan masuk ke ranahnya ini apa namanya, yang kayak modelan Falcon gitu, nggak bakalan sih. Bercanda itu wah, itu orang-orang bisa ngamuk tuh. Mephisto lagi di bawah-bawah lo ya. Tapi udah kacau sih kalau misalnya modelan begitu. Karena kalau kata si Sam kan ada 3 jenis villain tuh yang dihadapin, android, alien, sama itu apa witch gitu. Ya mau nggak mau paling ya jatuhnya
itulah kayak android atau orang biasa kayak Zemo, kalau di ranahnya mereka tuh di situ aja. Kalau saya sih lebih setuju yang pertama sih, bahwa apa memang dia itu udah kecewa dan dia itu akhirnya ya udah Ya, ya dia akan balik nanti melawan dari pemerintah. Nah ini lucunya ini kebalikan daripada John Walker nih, awal itu sakit hati, malah akhirnya itu jadi saya bisa tobat lah dia ya, seperti itu sih. Tapi nanti kita lihat. iya, sebagai antihero. Nah dari serial ini pun kita bisa banyak cabang-cabang nih ya, dalam arti ya dari dari si Zemo-nya nih, Zemo akan menjadi apa nih di draft nih, akan kuat apakah seperti yang dibilang itu Project Thunderbolt tuh ya, apakah nanti bakal ada red macam, apakah nanti akan terjadi apa nih dengan Zemo nih sama draft nih, ini udah ada nih. Terus habis itu dari si Sam, nah dengan jadi Captain America nih. Nah, Captain America apakah nanti ada punya partner baru gak nih? Falcon nih, The New Falcon nih, si Torres ya. Nah, itu oh ya. Itu kita mikir tuh. Berarti terus si Bucky nanti mau apakah dia itu bakal ke Wakanda ada nih? Di Wakanda dia ada hubungan dua gak nih? Istilahnya kita masih mikir-mikir tuh. Terus abis itu John Walker. Nah, John Walker ini kita masih bingung nih. Nanti dia bakal dikasih kesempatan apa nih sebagai action nih. Iya. Ini otomatis ini berhubungan dengan kemungkinan yang terjadi di Captain America 4 nih, Mas. Walaupun itu sih masih jauh karena masih harus melewati berbagai macam serial yang ada ya, atau film yang ada ya. Iya, dan bisa dibilang kan fase 4 ini udah diumumkannya jauh-jauh hari gitu. Sementara ini kan baru banget, telat banget gitu. Mungkin juga kayaknya Marvel Studios ngelihat feedback dari Falcon Winter Soldier ini dulu nih. Oke nggak? Kalau oke, kita lempar nih Captain America 4. Kalau nggak mungkin udah selesai sampai di sini gitu. Mungkin jatuhnya season kedua. Tapi ternyata feedbacknya oke, dilemparlah Captain America keempat. Karena juga emang banyak hal yang bisa dikembangin kayak Mas bilang tadi itu. Dari masing-masing karakter dan pihak-pihak ini masih banyak hal yang bisa digali lagi. Tapi kalau saya pribadi sih berpikir sih nggak mungkin, dalam arti nggak mungkin Marvel itu kucuk-kucuk, wah ini berhasil nih kita langsung angkat aja nih, udah Captain America 4 nih. Nah kalau menurut saya nih, kalau dalam pikiran saya sebenarnya mereka itu udah ada rencana nih, misalnya udah ada naskah, udah ada rencana segala macam, atau kita bilang itu bukan naskah tapi lebih temanya lah, misalnya premis ceritanya akan seperti itu. Cuma apakah ini akan direalisasikan sebagai film atau tadi Mas bilang season 2 nih. Dan ternyata itu penonton itu sangat antusias, akhirnya itu oke, kita ini jadi langsung dikeluarin tuh. Nah, itu sih kalau menurut saya. Cuma tadi itu karena masih ada Hawkeye, Loki, Shang-Chi, Black Widow, banyak banget. Eternals nih ya kayaknya ya. Jadi masih mungkin nih agak susah menduga-duga nih, karena kita nggak tahu nih apakah John Walker akan muncul di Shang-Chi atau John Walker muncul di mana kan nih sebenarnya nih. Kita kan ya Marvel kan pinter-pinter juga tuh ya, kayaknya itu, dan pinter menjaga rahasia sih. Iya, emang betul. Nah, semakin banyak karakternya lagi kan. Kenapa? Ya semakin banyak karakternya gitu yang bisa dihadirkan lagi. Tapi mungkin yang paling rasional Bucky bakal jadi White Wolf lagi mungkin di Black Panther 2. Kayaknya cukup menarik juga tuh sebagai setup-nya. Soalnya kan udah ketemu dengan Dora Milaje di series ini gitu, jadi mungkin ada kaitannya lagi dia nanti di Black Panther yang kedua. Nah itu dia tuh yang paling cukup menarik sih itu. Saya penasaran sih dalam arti ini si Bucky ini harus disorot lebih lagi nih, tapi akan jadi apa nih? Tapi di satu sisi itu ya ternyata itu udah banyak karakter-karakter baru, sehingga apakah karakter-karakter Avengers yang lama-lama, The First Avengers, Bucky kan termasuk First Avenger ya, apakah itu akan diberikan lampu sorot lagi apa enggak nih, seperti itu sih. Soalnya kan seperti yang kita tahu ini kemarin ini ternyata itu ada yang minta fans ini minta Tony Stark untuk dihidupkan kembali ya. Aduh, nggak penting itu. Bring Stark to life. Itu kan
dipampang tuh saking mereka mau sih. Kalau menurut saya sih itu sih ya sebaiknya nggak usah lah. Kalau jadi cameo menjadi hologram, menjadi istilahnya menjadi flashback itu masih boleh lah berarti. Masih oke lah. Atau menjadi suaranya AI lah ya, artificial intelligence lah ya, itu masih oke lah ya. Masih bisa ya. Tapi kalau dihidupin lagi sih merusak tatanan MCU yang baru sih, fase yang baru ini. Kalau dia ada lagi. Bahkan mungkin nih kalau perkiraan saya mungkin nih serial Hawkeye akan mempersiapkan Hawkeye baru kali ya, dalam arti si Kate Bishop kali ya, dalam arti oh ya, kemungkinan itu pasti itu. Dalam arti itu penutupnya dari si Hawkeye lama sih, kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin itu supaya lebih smooth kali ya. Ya, bisa dibilang kan ini fase keempat ini banyak yang beralih tongkat estafetnya ya. Kayak kita ngelihat kan Captain America beralih tongkat estafetnya ke si Sam, terus juga nanti Black Widow kemungkinan bakal diteruskan Yelena Belova, terus juga nanti ada Hulk, ada si Hulk. Terus yang udah pasti sih ya kayaknya sih Hawkeye dengan Kate Bishop ya di situ, apalagi aktris pemerannya kan ini salah satu aktris besar gitu. Masa ya bakal singkat doang sih, pasti bakal dimanfaatin juga nih sama Marvel. Si Hailey Steinfeld. Yang penasaran. Ya, sama itu lagi, satu lagi Thor ya. Thor, betul. Nggak tahu nih Thor nih bakalan jadi. Iya. Tapi nggak mungkin Jane Foster jadi Thor juga ya, karena kan juga dari segi usia juga agak bingung juga ya, dalam arti untuk maksudnya dalam arti untuk semesta ini, kalau menurut saya sih ya. Kalau menurut Mas gimana, Mas? Nah, ini agak unik juga sih. Kalau saya bilang Foster akan jadi Thor, saya cukup yakin akan hal itu gitu. Nah, terlepas dari Natalie Portman sendiri kan emang udah lama banget ya absen di MCU, tapi cerita tentang The Mighty Thor itu sendiri kan cerita yang cukup terkenal gitu di komik Marvel. Dan dengan cerita si dia mendapatkan kekuatan dewa petir juga gitu. Dan ini emang benar-benar mau dihadirkan karena waktu pas di San Diego Comic Con 2019 kan udah ditis gitu waktu si Taika Waititi ngasih itu Mjolnir ke Natalie Portman. Dan tapi mungkin yang agak sedikit jadi pertanyaan ya, karena usia Natalie Portman sendiri kan udah nggak lagi muda gitu. Dia kan seangkatannya sama si Natasha Romanoff, ya Scarlett Johansson itu, terus juga dengan yang muda-muda ini kan cukup jauh gitu usianya, kalau mau dimasukin ke Young Avengers juga nggak masuk kan nanti. Jadi mungkin tetap jadi Thor, tapi mungkin nanti dia punya dunia sendiri gitu, karena Young Avengers sendiri kan kayaknya udah mulai kelihatan nih mau dibangun dengan karakter-karakter yang muda, dan sementara karakter lain yang udah agak senior tapi belum dapat spotlight lebih kayak Doctor Strange kan juga kayaknya bakal punya peranan kunci di fase keempat ini, dan itu masing-masing udah punya dunianya sendiri gitu. Yang berikutnya juga Hulk masih belum ada kabar juga ya, tapi bakalan seperti apa ya. Walaupun kita udah tahu ada si Hulk ya, tapi dalam yang apa? Hulk. Ya si Hulk. Yang Hulk itu masih tanda tanya sih. Soalnya film mana nasibnya, karena dua orang berbeda. Eric Bana dan Edward Norton ya. Betul. Seperti itu sih. Iya. Karena masalahnya kan Hulk ini nggak bisa dibikin film solo karena karakternya sendiri masih kepunyaannya si Universal, copyright karakternya si Hulk itu. Hulk Mark Ruffalo itu si Bruce Banner. Jadi masih terikat, jadi istilahnya masih belum bisa dimaksimalin ya, berarti ya. Iya. Oh iya, saya lupa masih ada Spider-Man, nggak tahu tuh Spider-Man nanti nyambungin kemana. Iya benar-benar. Hampir lupa masih ada Spider-Man. Iya, Spider-Man tuh. Oke. Overall sih Spider-Man gitu, masih sebetulnya masih sepenuhnya milik Sony gitu. Jadi kalau misalnya emang dia lepas dari MCU, saya bilang ya udahlah gitu. Maksudnya MCU punya banyak karakter lain kok yang bisa di blow up lagi dengan lebih gitu. Apalagi dengan umur yang muda itu kan nanti banyak juga karakter yang sepantaran sama Peter Parker atau Tom Holland. Jadi nggak ada masalah sih kata saya kalau misalnya Spider-Man diambil lagi sama Sony.
Tapi kan Sony sama Disney kayaknya udah ada tantangan kesepakatan baru ya. Jadi itu sih kita berharap lah ke Oh depannya. ya, itu. Terus ada Guardian of the Galaxy. Tapi saya sih Oh sejujurnya iya. pribadi itu Banyak bener ya. banyak. Saya pribadi sih sejujurnya sih mengharapkan karakter-karakter lama nih mulai dipensiunkan sedikit demi sedikit lah, supaya munculin karakter-karakter baru yang banyak stok lah dalam arti. Dan saya percaya Disney itu banyak banget. kan Betul. waktu itu saya sempat ngomong tuh Guardian of Galaxy, siapa sih orang Indonesia yang tahu Guardian of Galaxy? Pas kita ngeliat Iya, komik betul, yang betul. pertama kali munculnya tuh yang yang itu kan kita juga ketawa nih, kok gambar kayak gini, karakter kok kayak gini, isinya kan kayak gitu kan. Terus kan Iya. waktu itu kan itu lagi jatuh-jatuhnya tuh, dan orang Indonesia siapa sih yang tahu tahu kata Iron Man, tahu Captain America, tapi siapa sih ngebayangin berarti dijadiin film, apalagi Captain America cuma bawa perisai ini, ya itu apa yang menarik tonton dalam arti kan. X-Men kuku mata segala macam, ini Captain America pakai perisai doang apa sih, tapi ternyata itu apa yang menjadi sudah tidak terdengar itu bisa meledak lagi. Nah itu dia yang saya sangat berharap nih, Marvel ini sedikit demi sedikit ini munculin karakter-karakter baru, ya mungkin tadi itu mungkin dalam berapa film terus disatuin, terus udah pensiun lagi, munculin yang baru lagi berapa film disatuin. Iya, betul. Maksud saya sih jangan terlalu atau terlena nih dengan ini. Bahkan untuk The New Captain America ini saya nggak tahu nih, ini perlu berapa lama nih, karena dari usia juga ya nanti ya. Nah itu perlu berapa lama untuk kita dipertahankan nih, karena dari usia segala macam yang tadi saya bilang sih. Ya kita berharap aja sih dalam ke depannya ini istilahnya mendapatkan cerita-cerita yang jauh lebih bagus sih. Dan semakin sekarang nih, semakin kemari ya in Marvel and Disney we trust. Iya sih, karena sejauh ini segala formula yang mereka buat itu sukses gitu. Gimana pun mereka ide itu pasti kayaknya udah mateng banget gitu, dilempar pasti sukses aja gitu kayaknya. Oke. Iya nih. Jadi ini overall nih memang kalau menurut saya pribadi ini serial nih merupakan satu serial yang di luar dugaan saya, dan bahkan itu di atas ekspektasi saya sih nih. Dan saya berharap ini ke depannya ini menjadi satu istilahnya batu loncatan untuk ke karakter-karakter atau cerita-cerita lain ini, kayak tadi itu banyaklah saya dari si Mo-nya mau dijadiin apa, si Bucky-nya mau jadiin apa, si Sharon-nya mau jadiin apa, dan bahkan si Isaiah Bradley itu mau dijadiin apa ke depannya, itu juga kita kan nggak tahu tuh ya. Mudah-mudahan masih ya. Apalagi kan ada keponakannya segala macam tuh ya. Keponakan ada Elia. Dan itu bisa cucu ya, Elia Bradley ya. Satu yang Avenger kalau nggak salah ya, dan itu kemungkinan itu bisa lebih lagi. Iya, yang Avengers. Oke, Mas Dian nih, makasih banget lo Mas Dian ya untuk menjadi teman Kongko BB69 lagi nih, membahas satu serial yang cukup epic lah ya. Iya. Siap, sama-sama nih. Oke, untuk Sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa juga untuk mensubscribe ataupun untuk memfollow IG dan YouTube daripada WV Corner dan juga BB69 channel. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Dian, dan see you. Sama-sama.